Tribuners, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan untuk mengaudit 4 rumah sakit yang menolak ibu hamil hingga meninggal dunia di Papua. Keempat rumah sakit ini adalah Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Yowari, kemudian Rumah Sakit Dian Harapan, RSUD AB Pura, dan Rumah Sakit Bayangkara. Perintah dari Presiden Prabowo Subianto ini disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri Mendagri Tito Karnavian setelah rapat terbatas ratas pada Senin 24 November 2025. Ia mengatakan dirinya melapor pada Presiden Prabowo Subianto sehingga diantaranya adalah perintah agar untuk segera melakukan perbaikan audit. Dan selain rumah sakit, audit juga dilakukan kepada pejabat di Dinas Kesehatan, pejabat di kabupaten, hingga pejabat provinsi. Peraturan kepala daerah dan aturan-aturan di Kementerian Dalam Negeri juga akan diaudit dalam menyikapi peristiwa meninggalnya ibu hamil di Papua ini. Dan rencananya audit akan dilakukan oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin yang sudah mengirim tim khusus ke Papua. Sementara itu, anggota Komisi 9 DPR, Deng EM Marhamah Zulfa, mendesak perbaikan layanan di fasilitas kesehatan. Desakan ini disampaikan setelah adanya peristiwa Iren Sokoy, ibu hamil yang meninggal dunia bersama bayi yang dikandungnya setelah ditolak oleh 4 rumah sakit di Kabupaten dan Kota Jayapura. Tribuners, menurutnya kejadian tersebut menunjukkan masih buruknya pelayanan kesehatan di Indonesia, terutama di kawasan timur. Di Papua itu dibahas nggak Pak? Iya. Terus seperti apa Pak? Saya melapor pada beliau. Jadi antaranya itu perintah beliau untuk segera lakukan perbaikan audit, dan saya sudah nyampaikan, saya sudah komunikasi dengan gubernur. Sudah saya minta gubernur, begitu saya dapat informasi, gubernur Pak Matias Fakiri sesegera mungkin ke rumah korban, keluarga korban, semua dibantu. Yang kedua, melakukan audit internal, masalahnya di mana, ya, dikumpulkan rumah sakit itu, termasuk juga pejabat-pejabat yang di dinas kesehatan dan lain-lain, baik provinsi, kabupaten, dan juga yang swasta. Kemudian Menkes dan saya sudah komunikasi, Pak Menkes hari ini dan dari Kemendagri hari ini juga turun ke Jayapura untuk melakukan audit. Kalau kami nanti dari Kemendagri audit tentang aturan-aturan yang ada, termasuk peraturan kepala daerah, peraturan bupati, itu kan melibatkan rumah sakit Kabupaten Jayapura. Ya, kemudian juga aturan dari peraturan gubernur. Karena yang terakhir kan di rumah sakit umum provinsi, namanya RSUD Dok 2. Kemudian Menkes mengirimkan tim khusus juga untuk melakukan audit teknis mengenai masalah layanan kesehatan. Kita nggak ingin terulang lagi. Sama tadi pesan dari Pak Presiden, jangan sampai terulang lagi hal yang sama. Segera lakukan audit untuk mengetahui penyebab masalahnya dan lakukan perbaikan. Apakah fasilitasnya, ataukah tata kelolanya, ataukah orangnya, ataukah aturannya. Ini yang kami tunggu nanti. Malam ini semuanya berangkat ke sana. Terima kasih. Dari Presiden Prabowo Subianto sudah memberikan mandat untuk melakukan audit. Ketua DPR Puan Maharani juga mendesak evaluasi terhadap pelayanan kesehatan di seluruh Indonesia, khususnya di wilayah tertinggal, terdepan, terluar atau 3T. Desakan ini disampaikan Puan Maharani setelah peristiwa meninggalnya ibu hamil yang ditolak oleh 4 rumah sakit dan akhirnya meninggal dunia di Papua. Puan Maharani mengatakan peristiwa meninggalnya ibu hamil di Papua ini juga telah menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto. Apalagi peristiwa serupa kerap terjadi di berbagai daerah, terutama atau khususnya di wilayah 3T. Tribuners, DPR lewat Komisi 9 disebutnya akan mengevaluasi penanganan kesehatan sebagai tindak lanjut kasus meninggalnya ibu hamil di Papua yang belakangan ini menjadi perbincangan hangat di antara kita. Halo Mama, bangun ya. Mama. Mama. Aduh Mama. Aduh. Mama. Mama. Mama, bangun ya Mama.
Kasus ini menjadi perhatian dari berbagai pihak Tribuners. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin juga mengatakan bahwa tim investigasi kasus meninggalnya ibu hamil Iren Sokoy sudah sampai di Papua. Terkait kelengkapan rumah sakit, Budi Gunadi mengatakan pihaknya akan melengkapi seluruh rumah sakit di 514 kabupaten kota. Dia mengatakan pihaknya mengirim tim dari Rumah Sakit Sarjito untuk bisa memperbaiki tata kelola dari rumah sakit umum daerah di Papua agar kedepannya hal-hal seperti ini bisa dicegah. Terkait dengan kelengkapan rumah sakit sendiri, Budi mengatakan pihaknya akan melengkapi seluruh rumah sakit tersebut. Dan sementara terkait sumber daya manusia atau SDM-nya sendiri seperti dokter spesialis, Budi mengatakan pihaknya sedang mengerjakan hal tersebut. Dan sebelumnya Tribuners, Kemenkes sudah merespons hal ini lewat Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenkes, Aji Muhammad Warman. Dan Aji juga menyampaikan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin ini dalam berbagai kesempatan selalu mengingatkan bahwa rumah sakit tidak boleh menolak pasien. Rumah sakit harus bertindak profesional dengan mengutamakan keselamatan pasien dibanding masalah administrasi. Malam itu ketemu sampai di rumah sakit, dia masuk ke kamar mandi. Dia panggil suster, "Suster, ini macam ada balon yang mau keluar." Suster bilang, "Jalan saja, itu air ketuban yang mau pecah." Jadi dia keluar dari kamar mandi, langsung air ketuban pecah, langsung hambur di bawah. Jadi suster tanya dia, "Ada rasa sakit kah air ketuban pecah?" Dia bilang, "Tidak, suster." Jadi dia naik tidur, suster bilang, "Kok tidur?" Suster pasang ini perangsang. Jadi dia tidur menyamping, suster dia pasang perangsang. Sama pasang oksigen. Suster bilang, "Kamu bawa pakaian bayi." Jadi kita kasih pakaian bayi. Suster itu orang Papua atau orang dari? Orang Papua Ramoya. 1, orang Ramoya 2 malam itu. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.